Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya adalah Wiwi Herawati. Saya adalah salah satu mahasiswi Universitas Pancasakti, Prodi Manajemen semester 2 dengan NIM 28921503331. Di sini saya diberi kesempatan oleh dosen pengampu saya, yaitu Bapak Hendra Permadi, untuk menguraikan soal-soal dari statistik bisnis untuk ujian akhir semester. Mari kita simak satu persatu jawabannya. Untuk soal pertama, diketahui tabel perkembangan komoditi tahun 2019 sampai dengan 2020 sebagai berikut. Berdasarkan tabel di atas, hitunglah indeks tahun 2020 dengan tahun dasar 2019 dengan model indeks Last Payers atau IL, lalu indeks PASC atau IP, lalu ada indeks Dropbits atau ID, lalu ada indeks Fisher atau IF, dan yang terakhir adalah indeks Edward atau IE. Jawabannya adalah kita cari untuk indeks dari Lau Perez ya, atau kita samakan dengan IL. Indeks Lau Perez sama dengan sigma HT dikali KO dikali 100 dibagi sigma HO dikali KO. Sama dengan hasil yang didapatkan adalah 103,425 dibagi 97,50 dikali 100, yaitu 106,57. Jadi nilai indeks untuk Lau Perez atau IL adalah 106,57, dan ini menunjukkan bahwa harga komoditi dari tahun 2019 sampai dengan 2020 telah meningkat hingga 6,57%. Lalu kita cari untuk indeks PASC atau IP. IP sama dengan sigma HT dikali KT dibagi HO dikali KO. Dikali 100, hasil yang didapatkan adalah 113,775 dibagi 106,700 dikali 100, hasilnya adalah 106,63. Dan untuk nilai indeks PASC atau IP adalah 106,63, dan ini menunjukkan bahwa harga komoditi dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 telah meningkat sebesar 6,63%. Untuk jawaban selanjutnya, kita cari indeks Dropbits atau ID. ID sama dengan IL ditambah IP dibagi 2. Sama dengan hasilnya adalah yang kita dapat 106,57 ditambah 106,63 dibagi 2 sama dengan 106,6. Jadi nilai indeks untuk Dropbits atau ID adalah 106,6, dan ini menunjukkan bahwa harga komoditi dari tahun 2019 sampai dengan 2020 meningkat hingga 6,6%. Lalu kita cari adalah indeks selanjutnya, yaitu indeks Fisher, di mana indeks Fisher sama dengan akar kuadrat IL dikali IP sama dengan akar kuadrat 11,363,56. Hasilnya adalah 106,6. Jadi nilai indeks Fisher adalah 106,6 untuk menunjukkan komoditi bahwa harga tersebut dari tahun 2019 sampai 2020 telah meningkat sebesar 6,6%. Lalu yang terakhir adalah kita cari indeks Marshall atau Edgeworth. IME sama dengan sigma HT KO ditambah KT dibagi HO dikali KO ditambah KT dikali 100. Sama dengan 217,200 dibagi 203,750 dikali 100, maka hasil yang didapatkan adalah 106,6. Dan ini adalah menunjukkan bahwa harga komoditi dari tahun 2019 sampai dengan 2020 telah meningkat 6,6%. Untuk jawaban selanjutnya adalah soal nomor 2.
Diketahui ramalan jumlah tamu hotel ABC tahun 2015 sampai dengan 2020 adalah sebagai berikut. Dari data tersebut, buatlah ramalan penjualan tahun 2025 dengan menggunakan metode semi rata-rata dan kuadrat kecil. Jawabannya adalah, sekarang kita cari di metode semi rata-rata, di mana kita coba pakai metode tersebut. Caranya adalah data kita kelompokkan menjadi 2 kelompok, di mana data kelompok pertama dari 2015 sampai dengan 2017. Untuk kelompok pertama, dan yang untuk kelompok kedua adalah 2018 sampai dengan 2020. Selanjutnya, kita cari menggunakan rumus, yaitu Y aksen sama dengan X rata-rata ditambah BX. Jadi, X rata-rata didapat dari jumlah tamu dibagi banyaknya data. Jadi, kita cari lagi rumusnya yang tadi, hasilnya adalah 465 ditambah 445 ditambah 470 untuk yang kelompok pertama dibagi 3. Karena yang ditanyakan kelompoknya ada 3. Hasilnya adalah 450. Lalu untuk kelompok yang kedua adalah dari tahun 2017 sampai dengan dari 2018, maaf, sampai dengan 2020. Perhitungannya sama, yaitu 386 ditambah 395 ditambah 350, hasilnya adalah dibagi 3, hasilnya adalah 377. Selanjutnya, kita cari B-nya. B-nya sama dengan 377 dikurang 460. 377 dikurang 460 dibagi 2019 dan 2016. Hasil yang didapatkan adalah min 83 dibagi 3. Hasilnya adalah min 27,6. Selanjutnya kita cari K1 ya, sama dengan Y aksen 2025 untuk kelompok kedua ya, untuk kelompok pertamanya ya, Y aksen 2025 sama dengan 460 ditambah min 27,6 dikali 9 sama dengan 460 dikurang 248,4, hasilnya adalah 211,6. Lalu untuk kelompok kedua, Y aksen 2025 sama dengan 377 ditambah min 27,6 dikali 6. 377 dikurang 165,6, hasilnya adalah 211,4. Lalu kita cari untuk metode kuadrat kecil, di mana di sini kita tentukan X-nya, yaitu cari X kuadrat, lalu kalikan X dengan Y, di mana kita pakai rumus A sama dengan sigma Y dibagi N, dan B-nya kita gunakan rumus sigma XY dibagi sigma X pangkat 2. Terus Y-nya adalah Y aksen sama dengan A ditambah BX. Kita cari untuk A-nya, yaitu 2,511 dibagi 6 sama dengan 418,5. Lalu untuk B-nya adalah min 809 dibagi 70, hasil yang didapatkan adalah min 11,56. Dan untuk Y aksen sama dengan A ditambah BX, hasilnya kita dapatkan adalah Y-nya 2025 sama dengan 418,5 ditambah min 11,56 dikali 15. Hasilnya yang kita dapatkan akhirnya adalah 245,1.
Untuk selanjutnya adalah soal nomor 3. Diketahui tabel volume penjualan barang PT ABC tahun 2014 sampai dengan 2020 adalah sebagai berikut. Dari tabel ini, hitunglah peramalan volume penjualan pada tahun 2025 dengan menggunakan kuadratis. Apakah tepat jika peramalan menggunakan metode ini? Nah, untuk jawabannya, kita pakai rumus Y pangkat 2 sama dengan A ditambah BX ditambah CX pangkat 2. Di mana dari tabel ini kita bisa lihat dari Y aksen X dikali Y, X pangkat 2, X pangkat 2 dikali Y, lalu ada X pangkat 4. Dan ini di bawah garis kuning ini adalah hasil-hasil yang didapatkan. Nah, jawabannya yang untuk A adalah A sama dengan sigma Y dikali sigma pangkat 4 dikurang sigma X pangkat 2 Y dikali sigma X pangkat 2 dibagi N sigma pangkat 4 dikurang sigma X pangkat 2. Hasilnya adalah 202.255.196 dikurang 9.158,28 dibagi 7.196 dikurang 28 pangkat 2. Hasil keseluruhan setelah kita uraikan hasilnya adalah 315,7. Lalu kita cari untuk B-nya, di mana kita menggunakan sigma XY dibagi sigma X pangkat 2. Sama dengan 265 dibagi 28 sama dengan hasilnya 9,46. Lalu kita cari hasil untuk yang C, di mana N kali sigma X pangkat 2Y dikurang sigma X pangkat 2 dikali X pangkat Y dibagi N sigma X pangkat 4 dikurang sigma X pangkat 2. Hasilnya adalah 7 dikali 9.155 dikurang 28 dikali 2.255 dibagi 7 dikali 196 dikurang 28 pangkat 2. Hasil yang sudah kita uraikan adalah 945 dibagi 588, hasilnya adalah 1,6. Dan yang untuk terakhir, kita cari Y aksen 2025-nya, yaitu dengan rumus A ditambah BX ditambah CX pangkat 2, yaitu 315,7 ditambah 9,46 dikali 8 ditambah 1,6, 8 pangkat 2. Hasil keseluruhannya dari penjumlahan tersebut, hasilnya adalah 493,78. Untuk soal nomor 4 atau soal yang nomor terakhir adalah suatu universitas memperkirakan mahasiswa yang akan drop out adalah sebesar 10% pada semester 8. Carilah probabilitas dari 20 mahasiswa yang dipilih secara acak dari sejumlah besar mahasiswa tersebut kurang dari 8 yang akan drop out. Jawabannya adalah P-nya adalah 0,1. 0,1 kita dapatkan dari 10%. Lalu Q-nya sama dengan 0,9. Lalu N-nya kita dapat 20. N-nya dari hasil jumlah mahasiswa. Lalu probabilitasnya yaitu R kurang dari 8. Sekarang kita cari cara perhitungannya, yaitu probabilitas, yaitu R kurang dari 8 sama dengan P. 0 ditambah P1 ditambah P2 sampai dengan P7 sampai dengan P8. Ya, jadi penjumlahan P sampai dengan P8, hasil yang didapatkan adalah 2,086.
Sampai di sini dulu presentasi untuk soal-soal ujian akhir semester yang diberikan oleh Bapak Hendra Permadi. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Dari saya sudah cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.